Musik intro. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sih benang merah antara pemikir hebat Yunani kuno seperti Aristoteles dengan para cendekiawan cemerlang di zaman keemasan Islam seperti Al-Farabi? Keduanya kan terpisah oleh lautan waktu dan budaya ya. Tapi ternyata ada sebuah jembatan intelektual yang luar biasa menghubungkan mereka. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan telusuri gimana jembatan itu dibangun dan warisan apa yang ditinggalkannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari percikan gagasannya, lalu melihat pertemuan bersejarah dua peradaban besar, menyelami proses transfer pengetahuannya yang masif, kemudian melihat bagaimana pemikiran itu berevolusi, dan terakhir, kita akan hadapi tantangannya di masa kini. Yuk kita mulai dari babak pertama. Gimana sih tradisi pemikiran yang kaya ini bisa bermula di dunia Islam? Semuanya ternyata berawal dari satu kata kunci. Dan kata itu adalah falsafah. Kedengarannya mirip filsafat kan? Memang, ini adalah istilah dalam bahasa Arab untuk pemikiran spekulatif, rasional dan logis, yang akarnya ya dari tradisi Yunani. Jadi, ketika kita bicara falsafah dalam konteks ini, kita sebenarnya bicara tentang sebuah dialog panjang antara dunia Islam dengan warisan intelektual Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya dua dunia ini bisa ketemu? Kok bisa percikan api pemikiran dari Athena menyalakan obor pengetahuan di Baghdad, padahal jarak waktunya berabad-abad? Jawabannya ternyata ada di beberapa peristiwa besar dalam sejarah. Nah, coba diperhatikan rentang waktunya. Ada jeda hampir 1000 tahun antara puncak filsafat Yunani dan ekspansi Islam. 1000 tahun! Lalu apa yang menjembatani jurang waktu yang begitu panjang itu? Ada dua peristiwa kunci. Pertama, penaklukan Alexander Agung, dan kedua, ekspansi kekhalifahan Islam yang kemudian menyatukan wilayah-wilayah ini. Alexander Agung ini perannya krusial banget. Penaklukannya itu bukan cuma soal militer loh, dia sengaja meleburkan budaya Yunani dan Persia, menciptakan sebuah dunia baru yang kita kenal sebagai dunia Helenistik. Di dunia inilah ide-ide Yunani bukan cuma bertahan hidup, tapi juga menyebar dan berakulturasi. Oke, Alexander sudah menciptakan wadahnya. Terus gimana cara mengisi wadah itu dengan pengetahuan? Nah, ini membawa kita ke salah satu proyek intelektual paling ambisius dalam sejarah manusia. Jawabannya sesederhana sekaligus serumit ini, penerjemahan. Proses inilah yang jadi mesin intelektual raksasa yang memindahkan seluruh perpustakaan gagasan dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Dan yang menarik, saat kekhalifahan Islam berekspansi, mereka nggak menghancurkan pusat-pusat pembelajaran kuno ini. Justru sebaliknya, kota-kota seperti Alexandria di Mesir atau Jundishapur di Persia yang sudah lama jadi pusat pemikiran Helenistik, kini menjadi bagian dari dunia Islam. Disinilah harta karun naskah-naskah kuno Yunani ditemukan. Dan bayangkan, ini bukan proyek kilat. Proses penerjemahan besar-besaran ini memakan waktu hampir 200 tahun. Ini bukan kerjaan 1-2 orang, tapi sebuah upaya kolosal lintas generasi yang menunjukkan betapa haus dan bersemangatnya para cendekiawan masa itu terhadap ilmu pengetahuan. Proyek sebesar ini tentu butuh dukungan kan? Nah, disinilah peran Khalifah Al-Ma'mun jadi sangat vital. Di bawah perlindungannya, penerjemahan ini menjadi proyek negara yang masif dan sistematis. Bahasa Arab pun bertransformasi menjadi bahasa ilmu pengetahuan global selama ratusan tahun setelahnya. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Para pemikir Muslim ini bukan cuma tukang fotokopi gagasan. Mereka mengambil warisan ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Yuk, kita lihat gimana transformasinya. Kita bisa lihat ada semacam garis keturunan intelektual di sini. Al-Kindi sering disebut dipengaruhi Plato, sementara Al-Farabi dan Ibnu Rushd adalah komentator ulung Aristoteles. Tentu mereka bukan murid dalam arti harfiah ya, tapi mereka seolah-olah berguru lewat tulisan, berdialog secara mendalam dengan karya-karya para master Yunani ini. Dan ini poin yang paling penting. Mereka bukan cuma penyalin yang pasif, sama sekali bukan. Mereka adalah partisipan aktif. Mereka nggak terima mentah-mentah, mereka mengkritik, mereka memperluas argumen, dan bahkan mengajukan masalah-masalah baru yang kemudian mereka coba pecahkan sendiri. Dan hasilnya, lahirlah aliran-aliran pemikiran yang benar-benar baru dan khas Islam. Ada aliran paripatetik yang mirip Aristoteles, tapi ada juga aliran iluminasionis atau hikmah muta'aliyah yang merupakan sintesis unik. Ini bukti nyata adanya inovasi, bukan sekedar meniru. Oke, setelah perjalanan panjang melintasi abad, kita mendarat di hari ini. Pertanyaannya sekarang jadi cukup tajam. Apa relevansi semua ini di dunia modern?
Ada sebuah kutipan yang cukup menusuk dari pengantar buku yang jadi sumber kita. Intinya, ada kekhawatiran besar kalau filsafat kini cuma jadi tumpukan sejarah yang lapuk. Sebuah relik indah di museum pemikiran, tapi nggak lagi bisa diajak bicara untuk memecahkan masalah-masalah kita sekarang. Jadi, pertanyaan inilah yang tersisa untuk kita semua. Bisakah tradisi yang pernah jadi jembatan antar peradaban ini sekali lagi keluar dari sangkar emasnya? Mampukah ia kembali berdialog, menawarkan nalar kritis, dan menyumbang solusi untuk dunia kita yang terus berubah? Ini adalah pertanyaan terbuka untuk masa depan sebuah warisan yang luar biasa.